Oke, ketemu lagi sama gue Teguh Firmansyah. Di video kali ini kita akan mereview custom ROM Pixel Experience Plus untuk Redmi Note 10. Jadi di sini gue akan kasih tahu bug-nya apa aja dan performa dari custom ROM ini gimana sih dan fiturnya apa aja. Oke, gak usah lama-lama, kita langsung masuk saja ke videonya. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Nah, oke, untuk tampilan awalnya kayak gini biasa aja ya, sama kayak custom AWSP yang lain. Dia ini pakai Pixel Launcher, dan kalau kita masuk ke setelan, dia itu gak ada fitur yang menarik. Ini kayak pure kalau kalian pakai HP Pixel gitu. Nah, versi Androidnya jelas Android 11. Untuk kernelnya di sini udah gue ganti ke kernel NetKernels yang versi 4.14. Untuk security patch-nya ini 5 Juli 2021. Nah, oke, untuk kameranya di sini udah gue install pakai ANX kamera. Jadi untuk di bagian videonya ini bisa ya, nggak ada bug sama sekali di bagian video. Kalau kalian belum install kernel yang tadi gue install itu bakalan bug. Gue udah nyoba pakai kernel bawaan itu udah bisa kalau kalian install ANX kamera. Jadi kalian harus pakai custom kernel yang kayak tadi yang gue tunjukin, yang NetKernels. Nah, oke, di sini juga gue install Gcam, dan untuk Gcamnya gue pakai apa ini namanya, Gcam Nikita sama Gcam Wicaya yang ini. Untuk Gcam di bagian video juga normal karena kernelnya ini udah gue ganti juga. Jadi kalau kalian nggak tahu, audionya itu ngebug gara-gara kernelnya. Kalau kernelnya kalian ganti, jadi audionya bakalan nggak ngebug lagi. Nah, untuk deep sleep dari ROM ini juga jalan ya. Kalian bisa lihat deep sleepnya sampai 81%. Dan suhu yang ada di ROM ini cuma 35 Celcius. Ini datanya nyala, jadi mantep banget kernelnya. Dan untuk performanya sendiri gue udah tes di CPU throttling, gue udah screenshot. Nah, oke, kalian bisa lihat untuk max-nya itu sampai 149, FLC-nya 144, dan min-nya 135. Dan ini gue tes selama 10 menit. Jadi mantap banget performanya. Ini hijau semua, gak ada tuh kuning atau apapun. Tapi sayangnya kalau dibandingin dengan CR Droid, lebih bagusan CR Droid. Soalnya di sini CPU throttling-nya tuh 94%. Nah, kalau di CR Droid itu 99%. Dan kalau baterainya ya, untuk baterainya menurut gue lebih awet dari CR Droid penggunaan baterai. Nah, oke, di sini karena di sini gue tes pakai buat kamera, terus CPU throttling, KineMaster juga buat ngerender. Jadi SOT yang gue dapet cuma 4 jam 51 menit, dan sisa baterainya itu 31%. Kita masuk ke setelan lagi, dan untuk keamanannya ini lumayan lengkap, ada face unlock, sidik jari. Untuk penyimpanannya, karena ROM ini pakai GApps, jadi lumayan besar, 18 GB. Terus tampilannya dia cuma ada dark mode atau tema gelap. Yang lainnya sama aja. Kalau kita masuk gaya and wallpaper, di bagian custom, nah, untuk fontnya ini pilihannya sedikit banget, cuma ada kurang lebih 6. Jadi buat tampilan ROM ini nggak rekomen banget kalau kalian cari tampilan. Oke, yang lainnya sama aja sih. Di bagian sistem cuma ada status bar. Kalian di sini cuma bisa ngubah lalu lintas jaringan sama icon sistem. Icon sistem tuh maksudnya nampilin kayak handset, Bluetooth yang kayak gitu ya, bukan ngubah ikonnya. Untuk launchernya dia pakai Pixel Launcher, yang dimana launcher ini tuh gak ada kustomisasi apapun, bahkan untuk milih icon app itu gak ada. Nah, untuk bugnya di sini gue belum nemu ya bugnya itu apa. Cuma kalau dari pengecasan itu dia agak sedikit lama dari ROM UI. Di CR Droid juga gue ngalamin kayak gitu. Jadi emang kalau stok ASP itu dia ngecasnya agak lama dari MIUI, yaitu doang yang baru gue rasain saat ini.
Ya oke, mungkin segitu aja video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video ini silahkan di like, gak suka dislike aja, dan ketemu lagi di video selanjutnya.